Dalam sejarah ekonomi modern, tak banyak negara yang mampu tumbuh secepat dan setangguh Tiongkok. Selama lebih dari 3 dekade, ekonomi negara ini maju di atas 9% per tahun, sebuah angka yang sulit dipercaya bahkan oleh negara-negara maju sekalipun. Pertanyaannya sederhana, bagaimana bisa? Apa sebenarnya rahasia di balik lonjakan ini? Bersama saya Lukman Taufik Hidayat di channel Pegawai Wakanda. Dalam sebuah artikel akademik berjudul How Has the Chinese Economy Developed So Rapidly, sejarawan Philip Che Huang memberikan jawaban yang mungkin tidak pernah kita duga sebelumnya. Ia menjelaskan bahwa keberhasilan ekonomi Tiongkok bukanlah hasil dari suatu kebijakan yang sangat jenius, bukan pula karena visi tunggal dari seorang pemimpin besar, melainkan akibat dari sejumlah kebetulan besar yang muncul di saat yang bersamaan. Ia menyebutnya Five Paradoxical Coincidences atau 5 kebetulan yang tampak bertentangan tetapi justru saling memperkuat dan membuka jalan bagi ledakan pertumbuhan ekonomi. Oke, kita bahas kebetulan yang pertama. Kebetulan pertama berkaitan dengan tanah. Di banyak negara, pengadaan lahan adalah proses yang panjang dan mahal. Pemerintah harus bernegosiasi dengan pemilik tanah, menawarkan kompensasi, bahkan berhadapan dengan proses hukum. Tetapi di Tiongkok, sejak masa kolektivisasi, tanah secara hukum dimiliki oleh negara atau kolektif desa. Tidak ada kepemilikan pribadi atas tanah seperti yang dikenal di negara-negara liberal. Artinya, pemerintah terutama di tingkat lokal memiliki kuasa penuh untuk mengatur, mengalihkan, dan memanfaatkan lahan. Dengan kekuasaan ini, mereka dapat mengambil lahan pertanian, mengubahnya menjadi kawasan industri atau komersial, kemudian menjual atau menyewakannya kepada investor dengan nilai yang jauh lebih tinggi. Selisih nilai inilah yang menjadi sumber dana pembangunan. Strategi ini dikenal dengan sebutan land financing. Lewat skema ini, pemerintah daerah membiayai pembangunan jalan, jembatan, perumahan, dan berbagai proyek infrastruktur lainnya tanpa harus bergantung sepenuhnya pada anggaran dari pusat. Kebetulan yang kedua berkaitan dengan modal. Meskipun Tiongkok secara ideologis adalah negara komunis, nyatanya mereka sangat terbuka terhadap investasi. Sejak awal era reformasi, pemerintah daerah aktif menarik investor, baik domestik maupun asing. Mereka bersaing menawarkan berbagai insentif, lahan murah, kemudahan izin, hingga potongan pajak. Yang menarik, karir pejabat lokal sangat ditentukan oleh capaian ekonomi di wilayahnya. Semakin besar investasi yang masuk dan semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, semakin besar pula peluang mereka naik jabatan. Hasilnya adalah kompetisi antar daerah dalam sistem satu partai, sebuah kontradiksi yang justru berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi di China. Kebetulan yang ketiga yaitu menyangkut tenaga kerja. Tiongkok memiliki populasi yang sangat besar. Selama bertahun-tahun ini dianggap sebagai beban, terlalu banyak orang, terlalu sedikit pekerjaan. Tetapi saat pintu ekonomi mulai terbuka, populasi besar ini berubah menjadi sebuah kekuatan yang besar. Jutaan orang dari desa pindah ke kota untuk bekerja. Mereka mengisi pabrik-pabrik dan sektor jasa dengan upah yang rendah dan perlindungan yang minim. Nah, hal ini bukan kondisi yang ideal secara sosial, tetapi secara ekonomi, buruh murah dalam jumlah besar memberikan keunggulan kompetitif, produk-produk Tiongkok menjadi murah dan menarik di pasar global. Dan penting untuk dicatat, urbanisasi besar-besaran ini bukan hasil kebijakan yang dirancang secara matang. Awalnya pemerintah justru membatasi mobilitas lewat sistem hukou. Tetapi tekanan ekonomi dan kebutuhan industri membuat kebijakan itu longgar dan arus migrasi pun tak terbendung. Kemudian kebetulan yang keempat yaitu berkaitan dengan wirausaha. Nah, di banyak tempat, wirausaha lahir dari luar sistem. Mereka adalah individu-individu yang membangun usahanya dari bawah, menghadapi birokrasi, dan berjuang menciptakan jalannya sendiri. Namun di Tiongkok, banyak pelaku usaha justru berasal dari dalam sistem itu sendiri. Contohnya, mereka adalah kader partai, pejabat lokal, atau mantan pengelola BUMN. Begitu ruang usaha dibuka, mereka bergerak cepat. Dengan jaringan yang kuat dan pemahaman tentang sistem, mereka mampu mempercepat perizinan, mengamankan lahan, dan menjamin kerjasama dengan berbagai pihak. Philip Huang menyebut fenomena ini sebagai komunis entrepreneurship atau wirausaha yang lahir dari dalam tubuh partai.
Kebetulan kelima berkaitan dengan teknologi. Tiongkok memang tidak dikenal sebagai negara yang unggul dalam riset dasar atau inovasi mandiri. Namun mereka tumbuh di era globalisasi ketika teknologi bisa dibeli, dipelajari, dan disesuaikan. Dengan membuka pintu bagi investasi asing, Tiongkok mendapatkan akses langsung ke teknologi produksi, manajemen modern, dan sistem industri global. Alih-alih membangun dari nol, mereka belajar cepat, meniru, lalu mengembangkan versi mereka sendiri. Contohnya bisa kita lihat pada kereta cepat. Awalnya dibangun dengan teknologi dari Jepang dan Eropa. Kini, Tiongkok mengekspor sistem kereta cepat ke berbagai negara. Inilah yang disebut sebagai technological leapfrogging, atau melompati tahapan pembangunan dengan cara menumpang teknologi yang sudah ada. Nah, kalau kita lihat satu persatu, kelima faktor ini mungkin tampak biasa. Tapi ketika semuanya terjadi bersamaan dan saling memperkuat, muncullah pertumbuhan yang sangat luar biasa. Negara menguasai tanah, tanah digunakan untuk menarik investor, lalu investor membangun pabrik dengan tenaga kerja murah, kemudian bisnis dijalankan oleh orang-orang dalam sebuah sistem, dan teknologi datang dari luar lalu disesuaikan. Nah, 5 kebetulan yang tampaknya tidak direncanakan ini, tapi ketika hadir bersamaan waktunya, mereka menciptakan sebuah kekuatan baru. Bahkan para pemimpin Tiongkok sendiri menyebut pendekatan mereka sebagai menyeberangi sungai sambil meraba batu. Yaitu bukan dengan peta yang pasti, tapi dengan mencoba langkah demi langkah. Namun, kita juga tidak boleh melupakan konsekuensinya. Ketimpangan melebar, tekanan sosial meningkat, ya terus kerusakan lingkungan menjadi ancaman yang nyata. Nah, jadi pertanyaan sekarang bukan lagi bagaimana Tiongkok bisa tumbuh, tetapi bisakah pertumbuhan itu berlanjut tanpa merusak fondasi sosial dan ekologisnya sendiri. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya di Pegawai Wakanda. Terima kasih.